Selamat datang di seton.com. Jumpa lagi dengan saya, Dario. Jika di video sebelumnya saya berikan Anda 10 alasan untuk beli EV, kali ini saya beri Anda 10 alasan untuk tidak beli EV. Mungkin Anda bingung, media spesialis kendaraan listrik beri alasan untuk tidak beli EV? Kami masih mendorong Anda untuk beli EV, hanya saja 10 alasan yang akan saya sebut nanti bisa dikatakan kritik untuk pemerintah, pelaku industri, sampai Anda sendiri. Alasan pertama, SPKLU belum tersebar. Di video sebelumnya, saya berkata salah satu alasan untuk beli kendaraan listrik adalah mulai adanya SPKLU. Tapi, jumlah dan penyebarannya terbilang masih kurang. Memang sekarang PLN sedang giat-giatnya membuka SPKLU baru, tapi masih berpusat di Pulau Jawa. Saya rasa pemerintah seharusnya sudah mulai mengundang pihak swasta untuk bantu penyebaran SPKLU, seperti di mal, tempat wisata, minimarket, dan sebagainya. Saya rasa sudah banyak pihak swasta yang hendak membangun SPKLU, namun terhalang oleh undang-undang yang menyebutkan penjualan listrik ke masyarakat adalah hak eksklusif PLN. Mungkin jika undang-undang diubah agar investor bisa bangun SPKLU, mungkin SPKLU baru bermunculan bisa lebih cepat. Mas Hendro di review Mercedes-Benz E300e kami pernah berkata bahwa sebagian besar charging dilakukan di rumah. Saya pribadi setuju dengan Mas Hendro, tapi kalau ada SPKLU di mana-mana, akan memberikan peace of mind untuk pemilik kendaraan listrik. Alasan kedua, harga yang terbilang cukup premium. Memang di video sebelumnya kami berkata pajak kendaraan listrik itu murah. Namun, harga kendaraan listrik itu sendiri terbilang lebih mahal dari kendaraan sekelasnya. Dengan beda harga kendaraan dan hemat yang didapat, mungkin break-even kendaraan listrik bisa diraih dalam waktu beberapa tahun setelah pembelian. Salah satu penyebab mahalnya kendaraan listrik adalah di baterai. Bendanya sudah mahal, tambah lagi pengirimannya mahal. Kenapa kirimnya mahal? Karena baterai tak bisa dikirim oleh pesawat terbang, dan hanya bisa lewat laut, yang lebih lambat dan bisa lebih mahal. Tapi, semoga saja oleh mulai banyaknya investor yang mulai bangun pabrik di Indonesia, bisa menurunkan harga baterai. Alasan ketiga, regulasi yang belum matang. Karena termasuk barang baru, ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang saya pribadi bisa katakan kurang matang. Salah satunya adalah regulasi untuk konversi kendaraan listrik. Di salah satu poinnya ada yang menyebutkan konversi bisa dilakukan oleh bengkel umum yang sudah dapat sertifikasi untuk konversi. Jujur, sampai saat ini kami belum pernah menemukan bengkel yang sudah sertifikasi konversi. Kalau Anda tahu, tolong beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Buat bahan ketawa saja, apakah Anda ingat di tahun 2015 pernah ada gerakan untuk membuat mobil listrik lokal? Tahukah Anda mobil listrik tersebut tak lulus uji emisi, cuma gara-gara ada knalpotnya? Ikut aturan boleh, tapi mikir juga dong, masa mobil listrik pakai knalpot? Alasan keempat, banyak rumah yang belum siap. Mungkin Anda bingung apa hubungannya rumah dengan kendaraan listrik. Salah satu kendala punya kendaraan listrik, terutama mobil listrik, adalah perlunya garasi dalam rumah. Masyarakat Indonesia kadang masih ada yang punya mobil, tapi tak punya garasi. Jadi, mobilnya parkir di luar. Kondisi inilah yang tak cocok dengan mobil listrik, karena pemilik mobil listrik biasanya mengisi baterai kendaraannya di garasi ketika tak dipakai. Jika Anda hendak beli mobil listrik, pastikan rumah Anda punya garasi. Masalah ini juga terjadi di Eropa sana, di mana masyarakat perkotaan sana hanya bisa diparkir di pinggir jalan, sehingga menahan pertumbuhan adopsi kendaraan listrik. Tambah lagi, supaya rumah Anda siap untuk mobil listrik, Anda perlu listrik dengan batasan daya atau VA yang cukup tinggi. Karena charging mobil listrik perlu daya yang cukup besar. Untuk motor listrik, mungkin tak adanya garasi tak jadi masalah besar.
Beberapa motor listrik, baterainya dapat dilepas dan di-charge di dalam rumah, atau bisa saja Anda bawa motor listrik Anda ke dalam rumah untuk di-charge. Alasan kelima, masih sedikitnya bengkel kendaraan listrik. Selama ini, bengkel yang dapat mengurus kendaraan listrik yang kami tahu masih bisa dihitung jari. Kendaraan listrik memang tak perlu perawatan yang banyak, tapi kerusakan bisa terjadi kapan saja dan datangnya selalu hampir pada saat yang tak tepat. Berbeda dengan kendaraan bensin, di mana hampir semua bengkel umum mengerti cara memperbaikinya. Masalah pada kendaraan listrik adalah pada masih sedikitnya tenaga teknis yang mengerti cara memperbaikinya. Bahkan untuk ganti ban pada wheel motor pada motor listrik, banyak tukang ban yang angkat tangan. Dealership kendaraan listrik untungnya masih berani menjamin bengkelnya mampu untuk memperbaiki kendaraan listrik. Tapi bagaimana jika daerah tersebut tak ada dealernya? Jika pemerintah serius dalam elektrifikasi, pendidikan yang berhubungan dengan kendaraan listrik seharusnya disupport lebih lagi agar lebih banyak tenaga ahli di bidang kendaraan listrik. Alasan keenam, katanya kendaraan listrik itu kurang asik. Ini adalah alasan klasik petrolhead untuk tak meminang kendaraan listrik. Sudah saya katakan di video sebelumnya, saya sendiri seorang petrolhead yang senang mesin yang bertenaga besar dan yang berisik. Bagi yang bilang kendaraan listrik tak asik, mungkin dia belum pernah merasakan seluruh potensi dari kendaraan listrik. Mobil listrik yang pertama kami review adalah BMW i3. Awalnya, saya expect ini akan menjadi mobil biasa yang santai buat pemakaian dalam kota. Soalnya lihat aja model imut gini. Tapi pas saya coba gas cukup dalam, kepala saya tuh langsung nempel ke headrest. Jujur aja, agak aneh merasakan performa seperti itu di mobil yang imut seperti ini. Saya pribadi tak bisa membayangkan performa mobil listrik yang didesain untuk sporty seperti Tesla atau Porsche Taycan. Saya yakin akan mind blown. Untuk motor listrik, dari pengamatan saya, banyak merek motor listrik yang memasarkan produknya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti buat antar ibu-ibu ke pasar atau sekadar ke tempat kerja. Tapi itu sendiri membuat image sepeda motor listrik adalah kendaraan yang santai. Padahal Anda sendiri tahu performa asli motor listrik lebih dari ini. Cukup bisa dimengerti karena menjual barang ke khalayak umum perlu memikirkan safety barang tersebut. Tapi andai kata ada satu tombol seperti ludicrous mode-nya Tesla yang bisa menaikkan performa motor listrik tersebut, mungkin bisa jadi fitur yang menarik. Kenapa kami ngomong seperti ini? Karena kami mendengar ada motor listrik yang dijual di Indonesia yang performanya disunat. Kami menyayangkan hal tersebut karena performanya lebih bisa menjadi nilai jual motor listrik tersebut. Alasan nomor 7, industri yang tak siap. Kendaraan bermesin bensin sudah ada sejak 1 abad yang lalu. Tentu saja banyak industri yang hidup matinya dari menghasilkan komponen mesin bensin. Perpindahan ke motor listrik tentu saja memerlukan perubahan yang banyak, entah itu di cara produksi, desain, machinery, supply, dan banyak lagi. Tambah lagi potensi tenaga ahli mesin yang akan kehilangan pekerjaannya. Di beberapa negara, masalah ini sudah lama jadi perbincangan. Tapi saya rasa inilah tugas untuk industri otomotif sekarang ini. Mempersiapkan perubahan ke listrik. Keadaan sudah menuntut kita untuk pindah ke kendaraan listrik. Industri otomotif perlu belajar dari industri fotografi, terutama Kodak, di mana perusahaan tersebut enggan pindah ke fotografi digital hingga menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Ironisnya, fotografi digital ditemukan oleh Kodak sendiri, tapi petinggi perusahaan tersebut tak melihat peluang dan menilai film masih menguntungkan. Karena pada saat itu mereka penjual film terbesar di dunia. Alasan ke-8, teknologi baterai yang kurang memenuhi kebutuhan. Salah satu yang menghalangi konsumen untuk beli kendaraan listrik adalah keterbatasan teknologi baterai yang kita punya sekarang. Entah itu di lamanya pengisian atau kapasitas. Salah satu kompromi memiliki kendaraan listrik adalah lamanya pengisian. Walaupun pengisian bisa dilakukan di rumah ketika sedang tidak dipakai, lamanya pengisian bisa jadi kendala bila kita hendak bepergian jauh seperti ke luar kota. Kalau di kendaraan bensin habis kita tinggal mampir ke SPBU dan waktu 5 menit tangki sudah penuh.
Sedangkan kita kalau pakai kendaraan listrik, pakai rapid charging atau SPKU level 3, bisa memakan waktu 30 menit untuk pengisian dari kosong hingga penuh. Limit kapasitas baterai juga menjadi tantangan sendiri untuk pengembang teknologi baterai. Untuk menambah jarak tempuh, kita tak bisa hanya menambah jumlah baterai. Jumlah baterai 2 kali lipat, dan tentu jarak tempuhnya 2 kali lipat juga. Karena menambah baterai akan menambah beban kendaraan juga. Beban yang lebih besar akan membuat kerja motor lebih berat, dan tentunya akan lebih boros daya juga. Tapi masalah baterai ini hanya tinggal menunggu waktu. Para ilmuwan sedang bekerja keras untuk membuat baterai yang berkapasitas besar, ringan, dan dapat dicas dalam waktu yang cepat. Alasan ke-9, belum banyaknya pilihan di Indonesia. Tren kendaraan listrik di Indonesia terbilang cukup baru. Tampaknya banyak pabrikan yang tak antisipasi tren kendaraan listrik di Indonesia. Untuk di roda 2, kalau kita perhatikan, yang jual motor listrik adalah merek baru semua. Dan merek-merek besar tak ada yang jual motor listrik. Untuk di mobil, hanya beberapa merek yang berani memasukkan mobil listriknya. Keadaan inilah yang menurut saya menyebabkan dikitnya pilihan kendaraan listrik di Indonesia. Kita di Serton.com kadang cukup pusing untuk cari bahan dari pemegang merek, karena memang nggak terlalu banyak. Yang banyak bahan justru yang dari konversi, maka tak heran jika banyak video kami yang membahas konversi. Alasan ke-10, tak ada suara sama sekali. Tiadanya suara pada kendaraan listrik bisa jadi berkat, namun juga petaka. Dari pengalaman saya pribadi berkendara di Jakarta, kita yang pakai mobil bersuara pun kadang pengguna jalan lain suka tak sadar keberadaan kita. Apalagi kalau pakai kendaraan listrik. Saya kalau sedang mengetes mobil listrik malah lebih sering membunyikan klakson karena banyak orang yang tak sadar keberadaan mobil listrik yang saya kendarai. Masalah ini sebenarnya bisa diatasin oleh sistem AVAS, Acoustic Vehicle Alerted System, di mana sistem tersebut akan menghasilkan suara selama kendaraan tersebut bergerak di kecepatan di bawah 30 km per jam. Demikian video kali ini. Sebenarnya jika Anda menghadapi masalah yang saya sebut tadi dan hendak membeli mobil listrik, mobil hybrid atau plug-in hybrid bisa jadi alternatif yang cukup oke sebelum Anda memiliki kendaraan listrik yang full di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe Serton.com. Sampai jumpa di video berikutnya.